Ya, assalamualaikum sobat sekalian, bertemu kembali dengan TMC Blog. Bulan ini, bulan Juli 2022, itu ya secara umum MotoGP sedang mengalami summer break atau liburan rehat musim panas di tengah musim gitu ya. Jadi nggak ada kegiatan MotoGP. Namun di akhir seri yang lalu, terakhir seri sebelum rehat musim panas itu di Assen gitu ya, Dorna telah merilis alokasi penggunaan mesin oleh masing-masing pembalap. Seperti kita ketahui di MotoGP itu ada dua jenis ya, pabrikan berdasarkan mesinnya mereka, yaitu yang pertama adalah non konsesi ya. Non konsesi ini boleh dibilang hampir semuanya ya, 5 pabrikan ya, ada Yamaha, ada Honda, ada Ducati, ada KTM, dan ada Suzuki. Mereka hanya memperoleh alokasi mesin itu sebanyak 7 mesin masing-masing pembalap, dan mesinnya itu di seal ya, artinya dibekukan, pengembangannya nggak boleh diotak-atik. Sementara Aprilia walaupun di seri di setengah musim pertama itu sudah melewati poin konsesi, artinya tahun 2023 nanti mereka juga akan kembali bergabung dengan pabrikan lain sebagai non konsesi. Sampai akhir musim 2022 mereka berstatus masih full konsesi, di mana masing-masing pembalapnya masih memperoleh alokasi mesin yang lebih banyak, yaitu 9 mesin. Dan mesin-mesin mereka itu tidak dibekukan proses pengembangannya. Artinya bisa aja di pertengahan sisa seri kedua pertengahan paruh kedua dari musim 2022 mereka bisa menghadirkan mesin yang baru. Katanya sih mereka akan mengeluarkan mesin yang baru lagi gitu ya. Nah, teman-teman sekalian, di vlog kali ini kita akan sama-sama melihat kondisi alokasi mesin dari masing-masing pembalap, mulai dari pembalap dengan nomor start paling kecil sampai ntar yang paling besar gitu ya. Kita tidak berdasarkan pabrikan gitu. Kita akan lihat siapa yang sudah menggunakan mesin keberapa, dan mungkin ada yang sudah dilepas dari alokasi. Kita lihat langsung, yuk. Nah, teman-teman sekalian, jadi ini ya spreadsheet ya, Excel dari laporan penggunaan alokasi mesin. Kita langsung pertama aja langsung ke nomor yang paling kecil, yaitu Andrea Dovizioso yang menggunakan Yamaha M1 2022 with you Yamaha RMF MotoGP Team. Jadi pada dasarnya dari 11 ya, teman-teman bisa lihat di sini 11 race ya, Dovizioso sudah menggunakan, boleh dibilang 5, sudah membuka mesin 5, bukan membuka ya, jadi mulai menggunakan mesin sejumlah 5 tanpa ada yang dibuang dari alokasi. Kita bisa lihat lagi, pertama kayak misalkan dia menggunakan mesin 1 sampai mesin 2 itu bersamaan sampai sekitar Portugal. Lalu di Jerez dia tetap menggunakan mesin nomor 2 sampai di Italia. Lalu dia membuka mesin nomor 3 di Jerez karena mesin satunya itu praktis nggak dipakai lagi walaupun tidak dibuang, teman-teman sekalian. Jadi ada yang kayak gini nih kalau di MotoGP ya. Ada yang nggak dibuang tapi nggak dipakai lagi ya. Kita bisa lihat di sini di Jerez, Prancis, Italia, Catalunya, Jerman, Netherlands nggak pernah dipakai. Oke, langsung kita nomor 5, Johan Zarco. Johan Zarco juga tidak ada mesin yang dibuang dari alokasi, teman-teman sekalian. Total penggunaan mesinnya udah 5 gitu ya. Dimana teman-teman bisa lihat lagi di sini tuh pola penggunaannya gitu ya. Ini tuh lebih kayak strategi, mau pakai yang mana dulu, terus di rolling masing-masing mesin juga kilometernya juga tercatat ya. Nomor 10 setelah itu, wah ini namanya ada di atas nih, sorry. Nah ini Luca Marini ya, Luca Marini Muni VR46 Racing Team yang menggunakan sama seperti Johan Zarco, menggunakan Ducati Desmo GP22 gitu ya. Luca Marini sudah menggunakan 5 juga tanpa ada mesin yang dibuang. Nah, lalu nomor 12 ini adalah Maverick Viñales ya. Maverick Viñales total dari 9 mesin, karena Aprilia masih tercatat sebagai konsesi, itu sudah menggunakan 5 mesin, dengan 1 mesin udah dibuang dari alokasi, yaitu mesin nomor 1 mulai dari sesi warm up ya, berarti hari Ahad ya, hari Minggu ya, di seri Jerman di Sachsenring gitu ya. Kita bisa lihat lagi setelah itu adalah Fabio Quartararo nomor 20. Dia juga total sudah menggunakan 5 mesin.
gitu, dengan tanpa ada mesin yang sudah dibuang dari alokasi. Tapi mesin kayak nomor 1 itu mulai dari terakhir itu dipakai Catalunya. Di Jerman sama di Nederland atau di Assen di Belanda dia nggak dipakai lagi. Nomor 21 temennya yaitu Franco Morbidelli menggunakan Yamaha M1 2022 Monster Energy Yamaha MotoGP, sudah menggunakan 5 mesin juga gitu ya. Tanpa ada satupun mesin yang dibuang dari alokasi. Nomor 23 Enea Bastianini ini menggunakan Ducati Desmosed GP21. Dia sudah menggunakan 5 mesin dan 1 mesin sudah dibuang dari alokasi mulai dari Grand Prix Le Mans di Prancis. Mulai dari FP4 nih ya. FP4 berarti hari Sabtu ya, hari Sabtu. Setelah FP3, bahkan FP3 dipakai terakhir, selalu di FP4 nya sudah mulai nggak dipakai lagi mesin nomor 1. Lanjut nomor 25 yaitu Raul Fernandez, rookie dari Tech3 KTM Factory Racing. Irit juga nih bocah nih ya, baru 3 mesin yang dipakai oleh Raul Fernandez tanpa ada satupun yang dibuang dari alokasi. Canggih nih. Nomor 30 Takaaki Nakagami. Total Taka sudah menggunakan 5 mesin ya, 5 engine Honda RC 213V 2022 yang baru gitu ya. Tapi teman-teman sekalian bisa lihat ya, dari 5 yang udah dibuka dipakai itu 3 mesin udah dibuang dari alokasi sampai seri ke-11. 2 mesin pertama itu dipakai full pol-polan mulai dari seri Qatar ya, terus abis itu di Mandalika, Argentina, Austin, Texas, terus abis itu Portugal dan Jerez dipakai itu dong sampai akhirnya di French, di Le Mans, di Prancis. 2 mesin ini akhirnya dibuang dari alokasi. Kayaknya sih kalau ini sih lebih ke strategi gitu ya. Lalu dia tinggal pakai mesin nomor 3 dan nomor 4 setelah itu. Namun kalau kita lihat mesin nomor 4 akhirnya dibuang dari alokasi mulai warm up di Assen terakhir seri ke-11 teman-teman sekalian. Kayaknya ini kalau yang mesin ke nomor 4 ini kayak lebih ke apa ya, kayak ada masalah ya, masalah teknis mungkin ya. Lanjut nomor 33 adalah Brad Binder ya, pembalap factory dari KTM. Total sudah 4 mesin, nomor 1 sudah dibuang dari alokasi. Cuman mulai dibuang dari alokasi itu mulai dari di state itu mulai dari hari pertama seri ke-4 di Austin. Wah, ini agak aneh juga ya, karena mesin pertama ini cuma dipakai berapa kali sih pada dasarnya. Nggak full-fullan kayak misalkan mesin kedua tuh kayak udah panjang, lama banget, bahkan sampai di Assen aja mesin kedua masih dipakai. Ini mesin pertama nih kayaknya ada masalah sih ya di mesin pertamanya, sehingga dibuang dari alokasi. Gitu. Lanjut nomor 36 ini pembalap factory dari Suzuki, Joan Mir, sudah menggunakan 4 mesin tanpa ada satupun mesin yang dibuang dari alokasi. Lanjut 40 Darren Binder menggunakan Yamaha M1 2021 dengan with you Yamaha RRF MotoGP Team. Total sudah 5 mesin yang sudah dibuka oleh Darren tanpa satupun mesin yang dibuang dari alokasi. Nomor 41 ya, sang kapiten ya, Papa Mia dan Papa Max ya, betul ya. Alex Espargaro, Aprilia Racing ya, 9 total alokasi karena dia masih tergolong konsesi. 1 mesin sudah dibuang dari 5 mesin yang sudah dibuka. Mesin RS GP 2022. Yaitu mesin nomor 1 dibuang dari alokasi mulai dari seri Sachsenring warm up. Berarti mulai dari hari Sabtu tuh ya. Dari hari Sabtu. Nomor 42. Ini adalah pembalap factory dari Suzuki, Alex Rins. Total juga sama seperti Mir ya, 4 mesin tanpa satu mesin yang dibuang dari alokasi. Lanjut 43 factory Ducati, Jack Miller sudah menggunakan 5 mesin Ducati Desmosed GP22 tanpa satupun mesin dibuang dari alokasi teman-teman sekalian. Nomor 44 Paul Espargaro. Paul Espargaro ini pembalap factory Honda di Repsol Honda Team, sudah membuka 4 mesin untuk dipakai ya dalam race weekend. 1 mesin mulai hari pertama di Mugello ya, itu sudah di state dibuang dari alokasi, yaitu mesin pertamanya. Gitu. Lanjut lagi 49 ini Fabio Di Giannantonio ya. Di Gia sudah menggunakan 5 alokasi mesin dengan 1 mesin sudah dibuang dari alokasi, yaitu mesin nomor 2 mulai dari GP Le Mans. Gitu ya. Nomor 63 Francesco Bagnaia atau Pecco Bagnaia dari Ducati Lenovo, factory Ducati juga, sudah menggunakan total 5 ya mesin tanpa ada satupun mesin yang
dibuang dari alokasi. Cuman mesin nomor satunya itu sudah mulai tidak dipakai semenjak Free Practice 3 Grand Prix Le Mans. Lemang terus ya, banyak ya Lemang ya. Oke, nomor 72 Marco Bezzecchi dari Muni VR46. Ini juga termasuk salah satu rookie yang menggunakan Ducati Desmo Sedici GP21. Dia sudah membuka total 5 mesin tanpa satupun mesin yang dibuang dari alokasi. 73 Alex Marquez dari LCR Honda Castrol menggunakan Honda RC213V model year 2022, sama seperti Marc Marquez, Takaki dan juga Pol Espargaro. Cuman dia ini dari 5 total mesin yang sudah dipakai selama 11 seri Grand Prix MotoGP 2022, itu 3 mesin sudah dibuang dari alokasi. Dan ini lebih aneh dan lebih agak sedikit brutal bila dibandingkan dengan Takaaki Nakagami. Takaaki Nakagami masih terlihat ada sedikit strategi. Namun kalau ini kayaknya lebih ke permasalahan mesin. Kayak misalkan teman-teman sekalian bisa lihat nomor 1 itu mulai dibuang dari alokasi itu mulai dari Austin. Ya, setelah penggunaan sekitar 3,5 seri gitu ya. Ini lebih ke masalah mesin kayaknya, permasalahan teknis. Terus mesin kedua itu, yaitu mesin ketiga, mesin ketiga tuh udah dibuang dari alokasi di Le Mans. Ini aneh juga karena mesin ini baru dipakai 1,5 seri di Portugal ya, dan juga di Jerez. Cuma 1,5, cuman hanya berapa sesi ya? Cuman berapa sesi itu? 10 sesi doang gitu ya. Practice 1, practice 2. Teman-teman bisa lihat di sini. Ini mesinnya kayaknya bermasalah. Ada masalah di mesin juga dari mesin RC213V-nya yang baru. Dan mesin nomor 2 itu juga kayaknya ada masalah juga ya. Dibuang dari alokasi mulai dari FP2 seri Asen, setelah di EP1 masih dipakai juga di Asen gitu teman-teman. Beralih ke nomor 87 yaitu Remy Gardner, rookie dari KTM. Dia sudah menggunakan sekitar 4 mesin ya, dengan 1 mesin sudah dibuang dari alokasi mulai dari Grand Prix Catalunya. 88 Miguel Oliveira, tim factory-nya KTM, sudah menggunakan 4 mesin, 1 mesin sudah dibuang mulai dari awal race weekend di Assen, Belanda. 89 Jorge Martin, salah satu pembalap yang mungkin bisa masuk ke tim factory Ducati tahun depan gitu ya, bertarung melawan Enea Bastian ini. Dia sudah menggunakan 5 mesin tanpa ada satupun mesin yang dibuang dari alokasi. Cuman sama ya, mesin nomor 1 sudah mulai tidak dipakai semenjak di Le Mans gitu. Nah, ini nomor paling tinggi yaitu nomornya Marc Marquez. Mesinnya dipakai oleh Marc Marquez dan juga Stefan Bradl ya, udah pasti sebagai replacement rider. Mesin yang dialokasikan atas nama Marc Marquez ini sudah dibuka sebanyak 4 mesin dengan catatan 1 mesin mulai Grand Prix Sachsenring dibuang dari alokasi teman-teman sekalian. Ya, mulai dari EP1. Teman-teman sekalian bisa lihat di sini. Ya, jadi itu aja teman-teman sekalian. Jadi pada dasarnya sih memang yang paling banyak dibuang dari alokasi ya Honda gitu ya. 2 di tim factory-nya di Repsol Honda, baik itu Marc Marquez dan Pol Espargaro, dan 6 di tim satelitnya di LCR Honda, baik itu 3 oleh Takaaki Nakagami dan 3 oleh Alex Marquez. Nah, teman-teman sekalian, jadi teman-teman sekalian udah lihat ya tadi ya, alokasi mesin yang telah digunakan oleh pembalap MotoGP. Dan memang secara umum pabrikan yang paling banyak telah membuang alokasi mesinnya adalah Honda gitu ya, terutama di LCR. Kita bisa lihat lagi tadi di LCR tuh ada Takaaki Nakagami yang sudah melepas alokasi mesinnya sebanyak 3 mesin gitu ya, dimana 2 mesin mungkin masih strategi, kita bisa lihat tadi dari pembahasannya, dan 1 mesinnya lagi sepertinya kayak rusak atau segala macam. Sementara yang lebih aneh lagi adalah Alex Marquez, dimana dia juga kehilangan 3 alokasi mesin dari total 7 ya sampai di akhir musim nanti. Mesinnya tidak seperti Nakagami, mesinnya itu kehilangan sepertinya kayak misalkan di tengah race weekend, yang menandakan bahwa mungkin kehilangan mesinnya ini lebih dikarenakan mesinnya bermasalah gitu ya. Terus habis itu Honda yang lain kayak Marc Marquez dan Pol Espargaro tuh hanya kehilangan 1 alokasi mesin gitu ya. Sementara kita bisa lihat lagi banyak juga pembalap-pembalap yang belum kehilangan alokasi mesin, jadi mesinnya belum ada yang dibuang, seperti kayak misalkan Fabio Quartararo dan Pecco Bagnaia. Mudah-mudahan informasi ini bisa berguna bagi teman-teman sekalian. Kita akan lihat seperti apa
pertarungan MotoGP di setengah atau paruh kedua musim 2022 ini. Itu aja dari saya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.